Hogeku nakai kalo wali ayah hoda utse gune wane banune ya gune hogeku nakai kalo dalam sejarah suku Gresi itu tidak bisa benda itu dilestarikan tanpa ekosistemnya secara keseluruhan. Ekosistem itu bukan hanya hutan, manusia di atas kawasan itu juga harus dilestarikan, diperkuat karena hubungan antara alam dengan manusia itu begitu dekat, apalagi sebagai orang adat yang bisa mendengar jeritan suara alam ketika dia disiksa. Itu hanya orang adat yang bisa mendengar. Mereka yang tahu betapa sakitnya hutan itu kalau dirusak. Karena seluruh kehidupan mereka itu dilambangkan dengan simbol hubungan antara dia dengan alam di dalam lukisan-lukisan ini. Gambar-gambar simbol-simbol itu semua menandakan bahwa dia punya hubungan dengan alam. Dan kita bukan satu-satunya penguasa alam, tetapi kita bagian di dalam sistem itu. Salah satu bagian dalam sistem alam itu. Kalau kita tidak ada, alam tidak sempurna. Kalau kita ada dan hutan tidak ada, kita juga tidak sempurna sebagai satu kesatuan ciptaan. Ternak yang begitu banyak di hutan rimba ini juga kalau tidak utuh juga ciptaan itu. Karena untuk pelestarian situs budaya, saya mau kita pahami dalam konteks yang luas bahwa hutan dan orang Gresi ini harus menjadi satu kesatuan untuk melestarikan peradaban. Sejarah dan peradaban itu, situs itu tidak lepas dari peradaban dan sejarah orang Gresi. Karena itu saya bilang kita bicara hutan, tetapi harus bicara juga sejarah dan peradaban suku Gresi ini. Karena benda-benda itu ada hubungan dengan dia. Sejak dia diciptakan di atas lembah, di atas tempat ini, tercipta dengan segala yang dia miliki, yang dia wariskan. Begitu banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar ini. Karena itu kemarin kita datang, kita bicara, ada kesepakatan, mungkin bapak-bapak yang tidak hadir kemarin, mungkin nanti dijelaskan lagi untuk itu supaya komitmen kita menjadi lebih. Peringatan Hari Masyarakat Gunung Sedunia merupakan buah dari hasil kerja keras dan perjuangan panjang selama 13 tahun yang dilakukan oleh para pejuang hak asasi manusia, terutama mereka yang peduli dengan keberadaan suku-suku minoritas yang tersebar di berbagai negara. Dari berbagai kajian dan pemantauan terhadap eksistensi suku-suku minoritas, para pemerhati tersebut menemukan situasi yang sangat mengkhawatirkan akan kelangsungan dan kelestarian sebagai suatu komunitas
yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang, serta memiliki kedaulatan atas sumber daya alam yang mereka kuasai sejak turun-temurun. Kondisi-kondisi tersebut mendorong para pemerhati untuk membangun jejaring bersama agar lebih efektif melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kepentingan suku-suku minoritas atau masyarakat pribumi tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1994, mereka berhasil membentuk suatu kelompok kerja yang disebut dengan Indigenous Peoples di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, yang kemudian mampu menggalang dukungan para pejuang kemanusiaan dari berbagai negara dan berbagai belahan dunia untuk melakukan advokasi bersama. Perjuangan mereka pada akhirnya memperoleh keberhasilan besar, karena pada sidang umum PBB September 2007 dideklarasikanlah tanggal 9 Agustus sebagai Hari Peringatan Masyarakat Pribumi Sedunia atau Indigenous Peoples Day. Dan pada tahun ini genap sudah 13 tahun perayaan ini dilaksanakan sejak 1994 sampai diakuinya pada tahun 2007. Dan pada hari ini 13 tahun pula kita merayakan perjuangan, hasil dari perjuangan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat pribumi sedunia. Maka pada hari ini suku Gresi yang adalah bagian dari masyarakat Lembah Grimei di Kabupaten Jayapura, tetapi juga sebagai bagian integral dari masyarakat adat tadi dan masyarakat adat di tanah Papua, merayakan peringatan Hari Masyarakat Pribumi Sedunia tersebut di Kampung Brim. Perayaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada mereka yang telah berjuang untuk menegakkan eksistensi masyarakat pribumi di seluruh dunia, tetapi juga sekaligus sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah mengakui eksistensi masyarakat pribumi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18D, bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional yang milik berdasarkan sejarah asal-usulnya. Selain itu, perayaan tahun ini juga sangat bersejarah bagi masyarakat adat Gresi karena melalui kebijakan Bupati Jayapura yang telah menetapkan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2013 sebagai langkah dan bukti nyata bahwa kami, masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, juga diakui eksistensi dan jati dirinya. Dalam semangat itulah masyarakat adat Gresi mengisi dan memaknai seluruh perjuangan panjang untuk mempertahankan hak hidup masyarakat pribumi di seluruh dunia melalui 1. Penetapan kawasan hutan adat suku Gresi sebagai kawasan konservasi hutan adat. 2. Peresmian sayap Bokngoi Kampung Brim. 3. Pengukuhan Yayasan Pelestarian Situs Budaya Suku Gresi. Bebas lolos masuk. Ya. Angkat. Maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Bapak.
Leped. Bangke bungke tap na kwapet sere. Ako yap na pung nepet. Dumbo rek karong tap ne. Dumbo nepet bare. Siapa? Walmin ma Walmin Walmin
pelatihan komputer gratis. Bapak, pelatihan ini adalah satu pelayanan bagi generasi emas, generasi masa depan, generasi yang kuasai teknologi, dan generasi yang takut Tuhan. Bapak, ini swadaya kami sendiri, jadi tanpa ada dukungan apa-apa. Kami mohon untuk Bapak sebentar bisa tengok sejenak lalu Bapak kembali. Kami mohon waktu kami serahkan sepenuhnya Bapak dan SKPD untuk kami sama-sama menuju ke tempat. Harus semangat ya. Ya. Semua ikut selama minggu juga. Ya. Tidak ada suara. Kemarin sekolah minggu tidak. Gimana di gereja atau di rumah? Di gereja. Tangan dulu.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita akan meresmikan satu lembaga masyarakat, Yayasan Pelestarian Situs Budaya Dumutru. Sekaligus juga ini akan menjadi pusat untuk kampung adat di sini dengan jati dirinya untuk meneruskan perjuangan untuk hak-haknya, juga memperjuangkan tentang keadilan di kampung ini, di tanah Papua, tapi juga bersama-sama dengan komunitas dunia untuk berjuang untuk menegakkan hak masyarakat pribumi di hadapan Tuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam kekuatan Roh Kudus, saya meresmikan situs ini. Namnang je pohon be, kot mas namnang isoi kwa. Mana mo sa namnang riyak ng siwonya ya. At isoi kama. Wali na. Amin. Kita saksikan pelepasan seluruh ukiran pada Saliam. Mereka 5 ini adalah Dumutru atau pimpinan adat 5 orang di kampung Bering ini. Ya, dilepas saja bagi apa serubungnya. Kita tepuk tangan yang meriah. Mewakili Trangdikno, Tegai, Seram, Bemei, Dumutru dari suku Klesi yang mendiami kawasan hutan adat dari Kampung Klaisu, Kampung Bering, Kampung Yansu, Kampung Nemogresi, Kampung Ibut, Kampung Tapaguari, Kampung Sawoi, Kampung Jagrang, Kampung Bangai, Kampung Omon, dan Kampung Iwon. Dengan ini menyatakan ketetapan adat. 1.
kawasan hutan adat suku Klisi yang berada pada kampung-kampung sebagaimana disebutkan di atas, kami tetapkan sebagai kawasan konservasi hutan adat. Dua, segala benda-benda bersejarah atau situs-situs peninggalan para leluhur kami yang berada dalam kawasan hutan adat tersebut adalah bukti atas sejarah dan peradaban suku Klisi dan suku-suku lainnya yang mendiami lembah Geringan. Tiga, kawasan hutan adat yang disebutkan pada angka 1 dan benda-benda sejarah yang dimaksud pada angka 2 harus dilindungi dan dirawat agar lestari untuk diwariskan kepada anak cucu suku Klisi sebagai tanggung jawab kami dalam melindungi sejarah dan peradaban masyarakat adat di Papua. Keempat, kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan pemerintah Provinsi Papua agar dapat memberikan landasan hukum guna memperkuat dan melindungi ketetapan adat suku Klisi ini di lembah Geringan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan negara, sekaligus sebagai tanggung jawab negara untuk menegakkan dan memajukan hak asasi masyarakat adat atas hutan, tanah, air, dan sumber daya lainnya yang telah dikuasai sejak turun-temurun. Bapak Ruben Heli. Kita berharap generasi Bring dan sekitarnya, juga masih anak-anak adat Klisi, juga harus percaya di bidang olahraga. Kita sehat, ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan Tuhan berkarya di dalam perjalanan umat manusia. Nah, oleh karena itu, hari ini bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang sudah 13 tahun dicanangkan oleh PBB, dan itu pertanda bahwa kita yang ada di Bring, ada di Klisi, ataupun ada di Gemutru, Elseng, dan sekitarnya,
kita tidak sendirian. Kita ada di dalam masyarakat dunia, ya. Dan mereka sudah berjuang lama untuk bagaimana mempertahankan jati diri mereka sebagai masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi berarti masyarakat asli yang hidup di situ dan membentuk satu kebudayaan. Dan mereka diakui masih asli, tidak ada perubahan-perubahan kawin campur atau apapun. Dan kita merayakan hari ini 13 tahun dalam rangka perjuangan itu. Di seluruh dunia mereka peringati. Dan di Indonesia juga mereka peringati kemarin, karena tanggal 9 Agustus kita peringati hari ini di Jayapura. Karena hari Minggu adalah hari yang paling besar dari semua hari di dunia ini, termasuk hari kita. Jadi kita semua harus beribadah kemarin dan kita merayakannya hari ini. Pesan-pesan yang disampaikan secara dunia bahwa perlindungan terhadap masyarakat pribumi, siapapun umat manusia di dunia ini wajib untuk menghormati dan memberi ruang untuk mereka bertumbuh di atas tanahnya sendiri. Juga diserukan untuk seluruh dunia harus adil dalam membangun peradaban-peradaban yang akan datang, juga hak-hak mereka. Dan itu disuruhkan di seluruh dunia. Jadi hari ini kita melakukan satu upaya untuk kawasan hutan ini harus dilindungi. Itu hak kita. Tidak ada orang yang menentang kita, karena hak-hak kita diakui di seluruh dunia. Perlindungan ini tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat. Perlindungan ini tentu saja untuk kita bisa hidup terus di atas tanah kita. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga bersama-sama, ya. Tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan di dalam kawasan-kawasan kita, di hak-hak adat kita, ya. Apa yang kita duduk hari ini, yang di depan Saliab ini adalah mereka yang menentukan kawasan ini, dan semua kita harus memberikan penghormatan dan perhatian untuk mereka. Itu yang diserukan hari ini di seluruh dunia. Kenapa? Karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan. Kesejahteraan itu dari hati dan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Apa yang kita lakukan ini adalah kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita jangan salah bahwa pembangunan itu adalah jalan atau apapun yang kita bangun yang megah seperti yang di kota, itu adalah bentuk kemajuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mau beritahu bahwa hari ini dunia sadar bahwa apa yang kita banggakan selama ini, teknologi dan kemajuan-kemajuan yang kita capai di seluruh dunia tidak sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Hari ini COVID-19 membuat semua bertekuk lutut, tidak berdaya untuk berdiri menghadapi kehidupan ini. Hanya yang bisa bertahan, yang bisa tenang dan menghadapi dengan tidak terganggu sedikit pun adalah masyarakat pribumi di seluruh dunia. Ini fakta. Hari ini kita ada di sini dan semua tidak pakai masker. Dan itu suatu suatu kebangkitan, suatu percaya diri yang luar biasa. Nah, karena itu tadi orang dari kantor datang, saya bilang semua harus dites suhunya supaya jangan masuk ke sini bawa penyakit. Dan tadi kita semua sudah mengikuti protokol itu. Karena di masyarakat adat ini adalah masih murni
asli tanpa cacat penyakit apapun. Karena penyakit itu biasa datang dari kota, dari kemajuan-kemajuan yang kita bangun itu. Karena kita kerja tidak adil juga di tengah kota itu. Nah, oleh karena itu, dengan perayaan kebangkitan masyarakat adat sedunia, tapi juga dengan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura yang kita kerjakan sejak tahun 2013 adalah bukti nyata bahwa kekuatan kita ini dibutuhkan oleh seluruh dunia. Kita ini dibutuhkan oleh bangsa ini. Kita ini dibutuhkan oleh Papua. Nah, oleh karena itu, hak-hak kita dengan semua atribut yang kita miliki itu wajib dijaga sebaik-baiknya, dilindungi. Dan anak-anak muda kita berharap ini harus diberi penghormatan untuk menghargai semua ini. Hari ini negara-negara besar sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang luar biasa. Amerika yang hebat naik ke bulan, apapun mereka hebat sekali di dunia ini, tetapi hari ini mereka mengalami resesi ekonomi yang luar biasa. Tidak berdaya menghadapi COVID kecil yang tidak kelihatan itu, menghancurkan semua sendi-sendi ekonomi. Di seluruh dunia, pengangguran besar-besaran terjadi. Tidak bisa diatasi dengan cara apapun. Kita di Indonesia juga sudah mulai mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, apa yang kita canangkan hari ini, dengan menjaga hutan kita, menjaga dusun kita, menjaga tanah kita, kita olah sendiri untuk kita bertahan dan kita bisa memberikan dukungan makan kepada masyarakat di kota-kota dari tanah kita. Karena itu tanah kita adalah menjadi berkat untuk semua orang. Karena itu beberapa waktu yang lalu kita sudah suruhkan kembali ke kebun, kembali ke dusun, dan duduk di situ bicara dusun ini siapa punya, batasnya di mana, dan disitulah kita tegakkan hak-hak kita, bahwa di atas tanah kita bisa berjaya untuk kemajuan-kemajuan apapun di masa depan ini. Ini masanya Bapak Ibu sekalian. Kita harus bangkit, kita harus bekerja keras, ya. Tidak boleh dengar lagi isu-isu yang tidak penting yang di luar sana itu. Di media sosial ramai sekali bicara tentang Papua, tentang Otsus dengan segala macam. Saya minta sebagai kepala daerah, kita percaya Tuhan dan kita kerja keras untuk tanah kita, untuk kita bangkit sendiri untuk menatap masa depan. Saya tadi melihat ada anak-anak usia 6 tahun ke atas, gereja fasilitasi dengan kursus komputer, berapa hari mereka kerja. Ini karya besar untuk kampung ini, ya. Kita sudah bicara tentang tanah kita, hutan kita, kita mempersiapkan generasi muda untuk bisa mengawal hak-hak kita untuk masa depan kita. Dan ini yang kita harus kerjakan, ya, siapkan generasi muda, kita berikan yang terbaik. Mereka terlibat di dalam kreativitas untuk kesejahteraan mereka. Ya, sekarang ini orang bicara hal-hal yang terlalu besar, tetapi saya mohon kita bicara yang kita bisa kerjakan untuk masa depan kita, untuk kesejahteraan kita. Tuhan anugerahkan kekayaan yang besar di lembah ini. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Semua saya minta untuk kita percaya dan kita berdoa, biar Tuhan yang menuntun kita, jangan dengan emosi kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjaga adat kita. Adat ini bisa bertahan sampai hari ini karena pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Jadi mari kita terus memuliakan Tuhan dalam segala perkara yang kita lakukan. Jangan lagi kembali ke belakang, melihat dengan cara-cara yang lain. Gereja sudah hadir di sini, pemerintah sudah hadir di sini. Mari kita terus bergandeng tangan dengan masyarakat adat
untuk menjaga hak-hak kita dan kita bangun di atas tanah kita. Terakhir saya informasikan dan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Lembah ini, jangan jual tanah. Kalau kita jual tanah sama saja kita jual adat kita. Karena adat itu ada karena ada tanah. Ya, jadi tadi pagi saya sebelum ke sini masyarakat adat Sentani datang cegat saya di jalan. Saya juga sampaikan, saya bilang satu hal saja saya mau sampaikan, jangan lagi jual tanah. Karena kalau jual tanah persoalan rumit sekali dan kita wariskan konflik dan perselisihan berkepanjangan, tidak pernah akan selesai. Nah, oleh karena itu mari dalam suasana ini kita buat komitmen untuk itu. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat adat Klesi, secara khusus Kampung Brening yang sudah berinisiasi untuk menyelenggarakan acara ini, dan juga untuk seluruh masyarakat adat di tanah Papua, seluruh masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, di wilayah Tapi, di Lembah Grime. Pemerintah menyampaikan selamat memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang ke-13 tahun ini, dan selamat menyongsong bulan Oktober, 24 Oktober, Hari Masyarakat Adat, Kebangkitan Adat di Kabupaten Jayapura yang ke-7, dan kita akan merayakan nanti bersama-sama. Saya pikir demikian. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Untuk pencanangan kampung adat. Pencanangan kampung adat haruslah kita dukung, membutuhkan peran aktif masyarakat adat supaya terobosan kebijakan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat adat, tetapi juga supaya kontribusi bagian masyarakat adat itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini. Hari ini kemarin saya menerima undangan itu, saya membaca ada 4 hal yang dilakukan. Jadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, saya bertanya, apakah ini mekanisme adat? Dan apakah proses ini mendukung mekanisme yang hidup dalam masyarakat adat? Saya pikir ini satu inisiatif yang luar biasa dalam merespon tantangan pembangunan yang kita hadapi hari ini. Karena itu mari kita gali terus semua pengetahuan yang masih terpendam, supaya pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang dominan, yang juga diajarkan di sekolah-sekolah kita, yang dia masuk di internet, dia masuk kemana-mana, sehingga pengetahuan kita itu tidak dianggap pengetahuan yang terbelakang, tapi pengetahuan kita itu juga dimengerti oleh orang lain, dan orang lain bisa menggunakannya untuk masa depan kita dan masa depan. Kami serahkan buku cerita rakyat Papua, ini ditulis oleh anak-anak SMP. Kami bikin lomba tentang cerita rakyat Papua, mereka tulis lomba pidato untuk anak-anak SMA dan lomba debat untuk mahasiswa terkait dengan hak-hak dasar masyarakat adat Papua.